Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syafadila Kusuma dengan NIM 432190100046. Dalam video ini saya buat untuk tugas besar kedua perekonomian Indonesia pada pukul 07.30. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan lebih bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, Ayat 8, dan Ayat 9 tentang pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu yang pertama desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang kepada pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada tugas perbantuan. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal, sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Otonomi daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu faktor lain yang sangat penting dalam terciptanya sistem pemerintahan daerah yang ideal adalah sumber daya manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem pemerintahan daerah tersebut. Meskipun peraturan dibuat sebaik mungkin untuk menciptakan sistem pemerintah daerah yang ideal, bila aparatur yang melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintah daerah tersebut tidak memiliki integritas, maka yang terjadi ialah terciptanya sistem pemerintahan yang kental akan KKN. KKN sendiri adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik
cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran, pada masa lalu pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang sangat luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan apabila masalah ini dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama itu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya. Melalui dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pada daerah tersebut, dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk atau risiko bawahan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohersif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan. Yang kedua, ada pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan, sebagai sarana percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah. Dalam banyak hal melewati provinsi, berdasarkan kedua undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum telah dialihkan ke daerah otonom kota dan kabupaten, memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana, dengan provinsi bertindak sebagai koordinatornya. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Yang ketiga adalah penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintah di daerah, dan yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah putra daerah mengemukakan di mana-mana, mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah harusnya diduduki oleh tokoh-tokoh asli dari daerah yang bersangkutan. Yang keempat, ada kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya. Pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih ada 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Yang kelima, ada korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Disinyalir ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran atas DPRD.
yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Belum lama ini diberitakan di berita harian Kompas bagaimana Legislatif Kota Yogyakarta membagikan dana sebesar 700 juta untuk 40 anggotanya, atau bisa dibilang 17,5 juta per orangnya, dengan alasan untuk menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Yang keenam, adanya potensi muncul konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai akibat penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Selain itu, ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik paham pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah merupakan politik belah bambu yang telah lama dipupuk sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah telah mengkotak-kotakan wilayah menjadi daerah basah dan daerah kering. Pengkaflingan ini semakin mencuatkan ketimpangan pembangunan antara daerah kaya dan daerah miskin. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah juga rawan menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Konflik horizontal sangat mudah tersulut. Daerah otonomi daerah ini tuntutan pemekaran wilayah juga semakin kencang di mana-mana. Pemekaran ini telah menjadikan NKRI terkerat-kerat menjadi wilayah yang berkeping-keping. Satu provinsi pecah menjadi 2-3 provinsi. Satu kabupaten pecah menjadi 2-3 kabupaten, dan seterusnya. Dari masalah-masalah tersebut, seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri. Terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah, pilihan kebijakan yang tidak terpopuler ini melalui insentifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran pemerintah daerah, semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah. Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak sekali pemerintah daerah mengetahui alternatif ini. Akan tetapi, jika keduanya bukan menjadi prioritas pilihan kebijakan, maka pemerintah pasti punya alasan lain. Dugaan saya adalah bahwa pemerintah daerah itu malas. Pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat atau strong will untuk melakukan efisiensi anggaran, karena upaya ini tidak gampang. Di samping itu ada keengganan untuk berubah dari perilaku boros menjadi hemat. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar, sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankannya dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta melalui privatisasi. Pemerintah juga seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru.